Oke, hai pemirsa, jumpa kembali seperti biasa di channel saya ya, channel YouTube Nia Supriyati. Oke, aneka kuehnya libur dulu pemirsa ya, karena seperti biasa hari Sabtu, hari Minggu adalah hari yang apa pemirsa ya. Aduh, kayaklah belajar lagi untuk bisa memahami karakter orang itu memang luar biasa ya. Oke, kita hari ini akan membahas tentang sesuatu hal yang telah Allah berikan kepada kita ya. Ini kita titipin nih, Allah titipkan nih seperti ini, kamu begitu ya. Itu berat, kemudian amanah, kemudian bukan kena mental ya, tapi kita setidaknya akan dipandang oleh orang lain ya. Ada suatu hal yang lain begitu ya. Apakah itu? Oke. Kita utarakan di sini ya. Sebelumnya mohon maaf bila saya terlalu melampaui ya kebesaran yang Maha Kuasa ya, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kemudian kelebihan Allah, keagungan Allah. Oke. Karena dari kecil ya punten pemirsa ya, sudah terbiasa melihat hal-hal yang ya bisa dibilang saya ulang kembali ya, bisa melihat dimensi lain ya, dari segi suara, dari segi bentuk ya, wujud begitu. Dan kita rasakan ya seperti apakah itu. Mungkin pemirsa yang pernah merasakannya mungkin akan merasakan hal yang sama ya. Setiap kita masuk ke rumah yang kosong atau ke rumah yang angker, ke tempat yang memang ada sesuatu hal disebut ya, ada sesuatu kerajaan tertentu di situ ya, kita bisa melihat, tapi dengan mata batin kita ya, memang tidak masuk akal untuk dipahami ya, karena ini adalah hal yang memang mungkin ya indera keenam, mungkin indigo, mungkin kelebihannya ya kita bisa melihat dimensi lain ya. Ada beberapa apa pemirsa ya, ada beberapa segi lah. Oke, karena hal ini ya mungkin bukan tidak lazim ya, ini lazim, ini lumrah, dan ini wajar kalau memang sudah diamanahkan seperti ini ya. Ini bukan hal yang sifatnya halusinasi, tapi ini memang terjadi. Jadi kita bisa melihat sosok-sosok gaib ya, seperti jin, seperti siluman, seperti genderuwo, seperti ya kuntilanak yang seperti itu ya, bahkan kurcaci aja ya bisa kita lihat. Tapi yang baik-baiknya aja, yang baik-baiknya ada ya, seperti jin muslim, kemudian seperti perimas itu ya yang saya lihat, kemudian seperti sosok kiai atau ustadz ya, yang memakai jubah putih dari kain sutra. Itu kain sutranya aja sampai putihnya bersih ya, tidak ada noda sedikit pun di kainnya ya, putihnya pun seperti sutra, halus banget. Jadi intinya tidak ada kain yang sama seperti yang kita lihat di dimensi lain, yang kain itu dipakai oleh sosok yang memang betul-betul ya sangat disegani ya. Jadi ya itu semuanya terlihat oleh mata langsung, kemudian kita rasakan dengan langsung, kita lihat pun dengan langsung, kemudian kita lihat secara sadar begitu pemirsa ya.
Jadi kita kalau bisa melihat hal seperti itu, intinya satu, jangan panik, dua, jangan kaget, tiga, jangan takut. Karena ya semuanya juga makhluk ciptaan yang Maha Kuasa ya. Bahkan ya apapun yang Allah ciptakan ya itulah ciptaannya. Jadi harus saling bisa menghargai, saling bisa memahami, saling bisa menghormati. Ya, begitu. Jadi mentang-mentang kita manusia yang paling sempurna di dunia ini, jadi kita seenaknya juga sama makhluk-makhluk yang lain ya. Jangan seperti itu. Mereka juga sama punya rasa, cuma bentuknya berbeda. Begitu pemirsa ya. Kehidupannya juga sama tapi berbeda dimensi, begitu aja. Saya pernah masuk ke dimensi lain ya, dalam keadaan saya tertidur ya. Jadi saya ini seperti masuk ya ke dalam sebuah pasar ya. Pasar yang saya lihat di situ, lihat daripada bagian langit ya, tapi semu ya, semu putih begitu ya, cuma banyak seperti kabut tapi bukan kabut pemirsa ya, begitu. Saya waktu itu ya jalan-jalan begitu ya, saya juga nggak tahu dan nggak ngeh itu teh apaan sih, begitulah. Karena saking polosnya kata saya juga, jadi setiap saya mengalami mimpi ya saya cuma bisa melihat, merasakan ya, tapi saya tidak makan sesuatu apapun di situ ya, tidak sama sekali. Begitu saya masuk ke dimensi yang lingkungan pasar itu pemirsa ya, jadi seperti kabut tapi bukan kabut ya, tapi putih, tapi lingkungannya ya alami ya, masih alami lah. Jadi kita melihat buah-buahan juga seperti semangka, buah melon, buah anggur, yang saya lihat buah jambu ya. Kemudian yang saya lihat sayur-sayuran seperti kubis, sawi, bonteng ya, yang saya lihat di situ tersimpan ya, tertata dengan rapi di meja-meja ya di pasar itu pemirsa ya. Tapi ukuran buah-buahannya itu besar ya. Ukurannya 10 kali lipat lah dari ukuran yang ada di pasaran di dunia kita ya. Tapi di dimensi lain ukuran buah-buahannya sangat besar sekali. Jadi baik bonteng, baik buah-buahan, baik sayuran ya ukurannya jumbo, begitu aja lah. Cuma saya lihat-lihat begitu, pedagangnya pun ya saya lihat ya seperti kita, tapi agak berbeda ya, tapi ya ibaratnya ya seperti kita ya, wallahu alam ya, karena saya saking polosnya pemirsa ya. Tutur katanya halus pemirsa ya, saya takut bohong di sini ya, jadi saya takut ada yang melihat mimik muka saya dikiranya saya bohong, jadi ini kan akan menimbulkan fitnah pemirsa ya. Di situ pokoknya saya melihat pedagang deh, bapak-bapak, laki-laki, saya melihat buah-buahan, Pak ini berapaan begitu, harganya sekian, kok besar banget buah-buahannya. Iya ya, saya mah cuma mungkin kalau di sini saya berbohong, silakan aja lihat kedua mata saya ya, karena saya cuma bermimpi melihat ukuran buah-buahan yang sangat besar sekali, begitu aja lah. Cuma saya di situ nggak sempat beli, nggak sempat makan. Karena apa? Saya tidak mau memakan buah-buahan tersebut. Setelah itu saya berkeliling di area pasar ya, akhirnya saya pulanglah ya dari area itu ya, saya kembali lagi terbangun dalam tidur. Ternyata itu mungkin ya pasar dimensi lain lah, entah apa, pokoknya yang jelas ya itu bentuknya pasar lah. Tapi ya lumayan ya, pengalaman spiritual kali pemirsa. Oke, jadi disitulah ya, jadi kita mempunyai sesuatu hal yang lebih mungkin ya, bisa dari mimpi, bisa dari kita melihat mata langsung, bisa dari kita merasakannya begitu ya, kemudian kita bisa mendengar ya, itu bukan halusinasi asli pemirsa, karena itu adalah
hal yang memang turun-temurun ya, dari orang tua turun ke anak-anak, turun dari kita turun ke anak-anak kita lagi, sama semuanya seperti itu ya. Jadi jangan kaget, jangan takut, jangan bingung, intinya itulah ya. Jadi kita harus bisa memahami bahwa Allah telah menciptakan segala makhluk ciptaannya ya, beraneka ragam, begitu aja lah. Oke. Jadi hal-hal yang seperti itu ya, intinya kita sebagai manusia jangan laknat, jangan kikir, jangan tamak ya, jangan sombong, jangan angkuh ya. Masih ada yang lebih dari diri kita ya, tapi yang lemah lebih dari segalanya itu Allah yang Maha Esa. Oke, sekian dulu videonya kali ini. Kita nanti akan sambung lagi di video selanjutnya di misteri ya. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih.